Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masuk ke materi sholat munfarid dan berjamaah yang bagian kedua. Nanti kita belajarnya tentang sholat munfarid dan sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid atau sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara munfarid atau berjamaah. Yang pertama, sholat sunnah munfarid. Jadi sholat sunnah apa saja yang dilakukan secara munfarid? Munfarid sendiri itu artinya adalah dilakukan sendirian. Berarti kalau sholat sunnah munfarid, sholat sunnah yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Nah, sholat-sholatnya yaitu yang pertama, sholat rawatib itu dilaksanakan secara individu. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Dan yang terakhir adalah sholat istikharah. Dan sholat rawatib itu apa? Rawatib itu berasal dari kata rotiba yang artinya tetap, menyertai atau terus menerus. Sholat rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu. Di dia itu mengiringi menyertai sholat fardu, baik sebelum atau sesudahnya. Ditinjau dari segi hukum. Nah, hukumnya sholat rawatib itu dibagi menjadi dua. Ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkadah. Sholat rawatib mu'akkadah itu yang bagaimana? Sholat rawatib mu'akkadah adalah sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Apa saja itu? 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum subuh. Kalau yang ghairu mu'akkadah atau sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan, ada 2 rakaat sebelum zuhur. Berarti sebelum zuhur kan melakukan 4 rakaat. Lah, yang 2 rakaat itu yang rawatib, yang 2 rakaat itu yang yang 2 rakaat itu sholat rawatib mu'akkadah, yang 2 rakaat itu sholat rawatib ghairu mu'akkadah. Kemudian 2 sholat setelah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Itu yang ghairu mu'akkadah. Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, pelaksanaannya itu dibagi menjadi 2, qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu yang sebelum, ba'diyah itu yang sesudah. Tata cara melaksanakannya, niat, jadi niat dulu. Kemudian dikerjakan tidak didahului dengan adzan dan iqamah, tidak perlu adzan, tidak perlu iqamah, langsung sholat. Sholat sunnah rawatib dilaksanakan sendirian atau munfarid, berarti tidak berjamaah. Bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam setiap 2 rakaat. Jadi misalnya 4 rakaat, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu tata caranya. Kemudian membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan. Dengan suara pelan, bukan dengan suara yang nyaring atau jahar. Sholat dikerjakan dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu boleh duduk. Jika tidak mampu juga boleh berbaring. Sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu, tetapi tetap menghadap kiblat. Jadi misalnya sholat fardunya nanti dia sudah bertempat, nah itu geser ke kanan sedikit, atau geser ke belakang sedikit, atau geser ke kiri sedikit. Tujuannya untuk apa? Agar tempat yang digunakan sholat itu nanti besok di hari kiamat jadi bisa menjadi saksi bahwa si A memang pernah sholat rawatib, kemudian dia sholat sunnah. Jadi saksinya banyak, tempat itu nanti yang dijadikan saksi. Makanya disunahkan untuk berpindah tempat atau bergeser. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Jadi ketika masuk ke dalam masjid, sebelum duduk itu disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tata caranya, niat usolli sunata tahiyatul masjid rakaat ini ada lillahi ta'ala. Nah, niat itu dalam hati ya. Kalau dibunyikan itu lafalnya seperti itu. Kemudian setelah niat dilakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar.
dia membaca doa iftitah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah dan seterusnya sampai salam seperti sholat fardu biasa. Itu ya. Lanjutnya sholat istikharah. Sholat istikharah itu apa? Sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk dari Allah dalam menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Jadi misalnya kalian memiliki dua pilihan, saya mau melanjutkan di sekolah A atau sekolah B yang sekolahnya sama-sama bagusnya. Kalian bingung, kalian melakukan sholat istikharah untuk memohon petunjuk. Itu namanya sholat istikharah. Sholat istikharah hampir sama dengan sholat hajat. Bedanya, kalau sholat istikharah tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak, sudah jelas. Keinginannya itu sudah jelas. Tapi kalau sholat hajat itu tertuju pada keinginan yang belum terlihat. Jadi, belum terlihat keinginannya apa. Kalau yang istikharah itu sudah nampak, tapi dia masih ragu dalam menentukan pilihan. Waktu terbaik kapan? Waktu terbaik untuk melaksanakan sholat istikharah itu saat mulai pertengahan malam sampai akhir. Jadi waktu terbaiknya itu seperti orang kalau sholat tahajud. Sholat istikharah hukumnya apa? Hukumnya sunnah mu'akkadah bagi yang membutuhkan untuk menentukan pilihan. Jadi sholat ini dihususkan bagi orang yang sedang membutuhkan untuk menentukan pilihan. Kalau tidak ya tidak usah. Tata cara melaksanakannya: bangun pertengahan malam, kemudian berwudu, lalu niat sholli sunatal istikharati rakaatain lillahi ta'ala. Nah, rakaat pertama baca surat Fatihah, kemudian Al-Kafirun. Al-Kafirun boleh lebih dari satu kali. Kemudian rakaat kedua surat Fatihah, kemudian Al-Ikhlas. Al-Ikhlasnya juga boleh dari satu kali. Setelah sholat 2 rakaat lah membaca doa ini: Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astakdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim wa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra wa yusamma hajatahu khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faswarifhu anni wa aswarifni anhu wa qaddur li al-khairu haitsu kana summa arantini bi. Ya Allah, sungguhnya saya mohon kepadamu memilihkan mana yang baik menurut pengetahuanmu, dan saya mohon kepadamu untuk memberi ketentuan dengan kekuasaanmu, dan saya mohon anugerah yang agung karena sesungguhnya engkau maha kuasa, sedangkan saya tidak berkuasa, dan engkau maha mengetahui, sedangkan saya tidak mengetahui, dan engkaulah yang maha mengetahui akan yang gaib. Ya Allah, apabila engkau ketahui bahwa perkara ini, jadi disebutkan perkaranya apa, baik bagiku dalam agamaku, penghidupanku, dan baik akibatnya, maka tetap lakukanlah perkara ini untukku, dan mudahkanlah bagiku, dan berikanlah keberkahan bagiku. Apabila engkau ketahui bahwa perkara ini, jadi perkara disebutkan, buruk bagiku dalam agamaku, untuk penghidupanku, dan buruk akibatnya, maka jauhkanlah perkara itu dariku, dan jauhkanlah aku daripadanya, dan tetapkanlah yang baik untukku di mana saja berada, lalu jadikanlah saya ridho denganmu, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, lanjut. Sholat sunnah berjamaah yang bisa dilakukan sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid, berarti boleh berjamaah, boleh munfarid. Yang pertama sholat tarawih, kedua sholat witir, 3 sholat duha, 4 sholat tahajud, 5 sholat tasbih. Kita kupas satu-satu. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan, berarti khusus di bulan Ramadan. Hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan.
Dilaksanakannya mulai dari setelah isya sampai fajar. Jadi sepanjang waktu itu boleh melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih dapat dilaksanakan 8, 20, atau 36 rakaat. Berarti boleh milih ya. Niatnya seperti berikut: usolli sunat tarawih rakaataini mustaqilah qiblati lillahi ta'ala. Itu niat. Sholat witir itu sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, atau 11. Bilangannya ganjil. Hukum melaksanakan sholat witir apa? Sunnah mu'akkadah yang sangat dianjurkan. Adapun waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang waktu fajar sholat subuh. Berarti sama seperti sholat tarawih waktunya. Niatnya kalau 1 rakaat usolli sunatan minal witri rakaat lillahi ta'ala. Kalau 2 rakaat usolli sunatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Kalau 3 usolli sunatal witri salah satu rakaat mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Jadi boleh memilih. Sholat duha sekarang. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak, berarti sekitar jam 7, atau matahari setinggi sekitar 7 hasta, hingga menjelang waktu duhur. Jadi waktunya adalah ketika matahari sudah mulai naik 1 tombak hingga menjelang sholat duhur. Nah, sholat duha itu dapat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, jadi paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Tata caranya bagaimana? Sama dengan sholat lainnya. Niatnya usolli sunata duha rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah mu'akkadah yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Tata caranya dilaksanakan pada waktu setelah isya sampai fajar shadiq. Fajar shadiq itu menjelang waktu subuh dan setelah tidur. Jadi sholat tahajud itu dilaksanakan setelah tidur. Kalau sebelum tidur namanya sholat hajat. Jumlah rakaatnya paling sedikit berapa? 2 rakaat. Paling banyak tidak dibatasi, boleh berapapun. Kemudian dilaksanakan bisa secara sendirian atau berjamaah. Lebih utama setiap 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatnya usolli sunat tahajudi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu niatnya. Dan yang terakhir sholat tasbih. Sholat tasbih itu apa? Sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Secara lebih terperinci, tata cara mengerjakan sholat tasbih terbagi menjadi 2 macam. Ada yang dilaksanakan di malam hari, ada yang dilaksanakan di siang hari. Rakaatnya 4 dengan 2 kali salam kalau malam, kalau siang 4 dengan sekali salam. Sholli sunata tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama urutan sholat tasbihnya seperti ini. Setelah membaca Fatihah dan surat pendek, membaca tasbih 15 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu pokoknya dibaca sampai 15 kali. Kemudian ketika rukuk, setelah membaca doa rukuk juga membaca tasbih 10 kali. Ketika bangun dari rukuk, membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud pertama, membaca tasbih 10 kali. Ketika duduk di antara 2 sujud, kemudian membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud kedua, setelah membaca doanya, berarti membaca tasbih 10 kali. Ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, berarti duduk dulu setelah rukuk. Itu sebelum bangun dari rakaat pertama itu duduk dulu, duduk istirahat, membaca tasbih 10 kali, baru berdiri, kemudian membaca Fatihah. Nah, setelah itu berdiri untuk rakaat yang kedua, bacaannya sama dengan yang pertama. Pada rakaat kedua, setelah membaca tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, membaca tasbih 10 kali. Nah, dengan demikian, apabila dihitung jumlah bacaan tasbih tiap 1 rakaat itu 75 kali. Berarti jumlah keseluruhannya adalah 75 kali 4. Berarti berapa? 300 kali bacaan tasbih. Itu sholat tasbih.
Hikmah sholat sunnah. Coba dipahami dulu. Yang pertama, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Kemudian, menambahkan kesempurnaan sholat fardu, baik dari segi kekurangan dan kesalahan melaksanakan sholat fardu. Selanjutnya, menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia yang sering kurang kita sadari. 5. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Sholat yang dianjurkan dilaksanakan berjamaah diutamakan dilaksanakan di masjid. Sedangkan sholat sunnah yang pelaksanaannya secara munfarid atau sendiri sebaiknya dilaksanakan di rumah, walaupun apabila dilaksanakan di masjid juga diperbolehkan. Berarti ini sendirian lebih baik di rumah. Nah, kalau yang berjamaah baru di masjid. Itu ya. Kemudian hidup terasa nyaman dan tentram. Terasa nyaman, tentram karena dia dekat dengan Allah. Ini latihan soalnya, coba dikerjakan di buku PAI untuk melatih kemampuan kalian di dalam mengingat pelajaran tadi, atau seberapa tadi kalian sudah menyerap pelajaran. Yang pertama, sebutkan salah-salah sunnah yang dilakukan secara munfarid. Kedua, sebutkan sholat sunnah yang bisa dilakukan secara munfarid atau berjamaah. Soal yang ketiga, sholat sunnah apa saja yang pernah kalian lakukan? Sebutkan apa saja yang pernah kalian lakukan. Demikian pelajaran pada kali ini, semoga memberikan manfaat dan tetap ya, semoga kita semua diberikan hidayah untuk dapat selalu melaksanakan sholat sunnah dan agar kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Puji minta maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaian materi. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.